Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halimatus Adian, NIM 21110104033. Materi pemrosesan informasi perhatian dan keahlian A. Perhatian. Apa itu perhatian? Perhatian adalah memfokuskan sumber daya mental. Psikolog telah membagi jenis perhatian, yaitu A. Perhatian selektif, berfokus pada aspek tertentu dengan mengabaikan orang yang tidak berkaitan. Contoh, berfokus pada satu suara di ruangan yang ramai. B. Membagi perhatian, berkonsentrasi lebih dari satu kegiatan pada waktu yang sama. Misalnya, Anda mendengarkan musik saat Anda membaca buku. C. Perhatian yang berkelanjutan, kemampuan yang mempertahankan perhatian dengan jangka waktu yang lama, misalnya tetap fokus membaca dari awal hingga akhir tanpa gangguan. D. Perhatian eksekutif, mengacu pada kemampuan untuk mengatur tanggapan, terutama dalam situasi konflik. Contoh, secara efektif mengerjakan tugas dengan menulis makalah 10 halaman. 2. Perubahan perkembangan, perubahan penting dalam perhatian terjadi selama masa kanak-kanak. Berikut tanggapan guru membantu siswa memfokuskan perhatian di kelas. A. Pendidikan usia anak dini, dengan menggunakan lagu untuk transisi dari waktu bermain ke waktu kerja, dengan memanggil nama anak-anak dengan mengajukan pertanyaan. B. SD kelas 5, strategi yang digunakan yaitu masuk ke dalam peran. Misalnya ketika membaca Pangeran Koboi, saya menggunakan topi koboi. C. SMP kelas 6-8, strategi yang digunakan mengajar satu sama lain, yaitu bergantian memainkan peran guru. D. SMA kelas 9-12, siswa lebih fokus ketika informasi yang disajikan di kelas berhubungan dengan kehidupan mereka sendiri. B. Keahlian. 1. Keahlian dan pembelajaran. Mempelajari perilaku dan proses mental dapat memberi wawasan tentang bagaimana membimbing siswa menjadi pembelajar yang lebih efektif. Cara membantu siswa belajar dan keterampilan. A. Mendeteksi fitur dan pola informasi yang bermakna. Para ahli juga telah lebih unggul mengingat informasi di bidang keahlian mereka. B. Organisasi dan kedalaman pengetahuan. Pengetahuan para ahli terorganisir seputar ide atau konsep penting lebih dari pengetahuan pemula. C. Pengambilan yang lancar. Upaya dalam pengambilan informasi yang relevan dapat bervariasi. D. Keahlian adaptif, yaitu aspek penting untuk menjadi guru yang luar biasa. E. Strategi. Para ahli menggunakan strategi yang efektif dalam memahami informasi di bidang keahlian. 1. Menyebarkan dan mengkonsolidasikan pembelajaran. 2. Mengajukan pertanyaan pada diri sendiri. 3. Membuat catatan yang baik. 4. Menggunakan sistem belajar. 2. Memperoleh keahlian. A. Berlatih dan motivasi. Latihan ekstensi membutuhkan motivasi yang cukup besar. Siswa yang tidak termotivasi untuk berlatih berjam-jam menjadi ahli di bidang tertentu. B. Bakat. Psikolog mempelajari keahlian menekankan bahwa keahlian tidak hanya membutuhkan latihan dan motivasi yang disengaja, tetapi juga bakat. 3. Keahlian dan mengajar. A. Pengetahuan tentang pedagogi, termasuk ide tentang kesulitan umum yang siswa miliki saat mereka mencoba mempelajari area konten dan strategi mengatasi kesulitan yang mereka alami. B. Teknologi, keahlian dan mengajar. Teori kognitif pembelajaran multimedia menyoroti hal berikut. 1. 2 saluran terpisah atau pendengaran dan visual. 2. Setiap saluran memiliki kapasitas terbatas. 3. Pembelajaran proses aktif menyaring, memilih, mengatur, dan mengintegrasikan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.